Bayern Munich telah mengizinkan Noussair Mazraoui untuk bergabung dengan MU. Sudah hampir dipastikan Noussair Mazraoui akan bergabung dengan Manchester United. Bayern Munich telah mengizinkan Noussair Mazraoui untuk bergabung dengan MU. Bek kanan asal Maroko itu akan naik pesawat pribadi dalam beberapa hari ke depan. Jika tidak ada yang berubah, tes medis dijadwalkan pada hari Selasa. Kontrak berlaku hingga 2 Juni 2029 ditambah opsi 1 tahun. Erik ten Hag menginginkan Mazraoui untuk Community Shield. Tawaran Bayern sebesar 20 juta euro untuk Jonathan Tah juga bisa segera diterima Leverkusen. Ini juga karena Tah sekali lagi menegaskan secara internal dalam beberapa hari terakhir bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya dan ingin segera bergabung dengan Bayern. Leverkusen menginginkan keputusan segera. Kesepakatan dalam kisaran 30 juta euro dapat menyegel kepindahan. Ini membuat Bayern harus segera menjual Matthijs de Ligt yang tersingkir dari skuad. Manchester United akan mengajukan tawaran lagi untuk Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui, baik bersama-sama atau bahkan secara terpisah. Kesepakatan Mazraoui maupun de Ligt diperkirakan selesai minggu depan. MU berupaya keras untuk merekrut Martin Zubimendi. Tim perekrutan yakin dialah kunci bagi MU untuk mendominasi sepak bola dan akan memberi dampak yang sama seperti yang dilakukan Rodri di Man City. Manchester United juga terus bernegosiasi dengan Fiorentina untuk kemungkinan membawa Sofyan Amrabat kembali ke klub secara permanen setelah menyatakan tidak bersedia membayar opsi pembelian senilai 20 juta pound. Namun, jika Manchester United berhasil dan mampu menurunkan biaya pemain Maroko tersebut, klub tetap akan mengejar target baru di lini tengah. Opsi salah satunya gelandang Prancis, Youssouf Fofana, dan Zubimendi. Amrabat, 27 tahun, didatangkan ke Setan Merah, menyusul penampilan gemilangnya bersama Maroko di Piala Dunia 2022. Tetapi mengalami masa-masa sulit, di mana ia hanya menjadi starter dalam 10 pertandingan Liga Primer secara total, tetapi peningkatan performa menjelang akhir musim, dengan penampilan yang sangat mengesankan melawan Manchester City dalam kemenangan Piala FA, mungkin telah meyakinkan United untuk mengejarnya secara permanen. MU dan Fulham telah menyetujui kesepakatan garis besar untuk Scott McTominay. Biaya yang disebutkan melebihi 25 juta pound. Pemain terbuka untuk pindah, diharapkan selesai saat pemain kembali dari tur. Baik Aaron Wan-Bissaka dan McTominay diharapkan akan hengkang sepenuhnya minggu depan. Ini akan memicu masuknya 2 pemain, diperkirakan bahwa itu adalah Ugarte dan Noussair Mazraoui. Dengan sejumlah pemain masih cedera, Harry Amas kemungkinan akan menjadi starter di Community Shield. Dan ada kemungkinan besar Chido Obi Martin yang berusia 16 tahun akan langsung masuk ke dalam skuad pertandingan. Sementara itu, tim mereka, Manchester United U19 mengamankan kemenangan kedua mereka di babak penyisihan grup hari ini, dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Estren di turnamen Memorial Mladen Ramajak. 2 gol dari Gabriele Biancheri dan gol dari Jais Fitzgerald, juga Jim Poites mengamankan 3 poin untuk United hari ini. Gol Jais Fitzgerald merupakan gol yang luar biasa dari jarak dekat setelah ia melihat kiper lawan keluar dari gawangnya. Luar biasa melihatnya langsung tampil gemilang setelah sekian lama absen karena cedera. United akan menghadapi Rapid Wien besok pagi dalam pertandingan ketiga dan terakhir mereka di babak penyisihan grup. Manchester United akan menghadapi Liverpool dalam pertandingan terakhir tur pramusim mereka di Amerika Serikat pada Minggu dini hari. Ethan Whitley dan Mason Mount berharap bisa menjadi starter. Erik ten Hag tentu berharap bisa mengakhiri tur pramusim mereka di Amerika Serikat dengan kemenangan saat menghadapi Liverpool di Stadion Williams-Brice di Carolina Selatan. United, yang tak terkalahkan melawan klub Merseyside musim lalu, mencatat kemenangan kedua mereka di pramusim pada pertengahan minggu,
mengalahkan Real Betis 3-2 di San Diego. Namun dengan pertandingan kompetitif pertama United musim ini yang tinggal seminggu lagi, kecil kemungkinan MU akan mengambil risiko menurunkan banyak pemain inti. Anthony juga ditarik keluar pada menit-menit terakhir melawan Betis karena keluhan pada kakinya. Setelah menyaksikan kemenangan atas tim Spanyol dari bangku cadangan, Andre Onana berharap bisa kembali menjaga gawang. Pemain Kamerun itu memulai pertandingan pembukaan tur melawan Arsenal akhir pekan lalu dan bermain penuh selama 90 menit. Aaron Wan-Bissaka telah memulai masing-masing dari 4 pertandingan pembukaan United di pramusim dan kemungkinan ia akan memperpanjang catatan itu menjadi 5 pertandingan tanpa bek kanan yang diakui lainnya. Victor Lindelof bermitra dengan Harry Maguire di jantung pertahanan melawan Betis, dan keduanya bisa kembali bermain bersama. Harry Amas adalah salah satu pemain terbaik United saat melawan Betis, memberikan assist bagi Ahmad untuk mencetak gol ketiga dalam pertandingan tersebut. Lawan Betis, Ten Hag memberi kesempatan bermain pertama pramusim kepada Christian Eriksen dan Scott McTominay. Casemiro bermain sebagai pemain inti dan kemungkinan akan mempertahankan posisinya. Mason Mount bisa kembali dan begitu juga Toby Collier. Di lini serang, absennya Højlund dan Rashford berarti posisi striker bisa berubah. Ahmad dijamin akan menjadi pemain inti di sisi kanan, dan Ethan Wheatley bisa jadi penyerang tengah, sehingga memaksa Jadon Sancho untuk bermain di sisi kiri. Manchester United tampaknya telah melakukan upaya pertama mereka untuk merekrut Joan Martinez dari Real Madrid. Manchester United selalu unggul dalam merekrut pemain muda dan mengembangkan bakat mereka. Erik ten Hag tidak ragu untuk melanjutkan perekrutan ini selama 2 tahun masa jabatannya, dengan pelatih asal Belanda itu mengincar langkah lain untuk merekrut talenta top dalam diri Joan Martinez. Diario AS mengklaim bahwa United, bersama dengan Chelsea, telah bergerak untuk merekrut sensasi remaja dari raksasa Eropa, Real Madrid. The Red Devils tertarik dengan situasi Martinez dengan bek yang sangat berharga itu menarik perhatian besar. Saat ini, Real Madrid tidak khawatir. Martinez sendiri masih berniat untuk bertahan di Santiago Bernabeu karena ia ingin meniru idolanya, Sergio Ramos. Tampaknya sulit untuk mencapai kesepakatan selama jendela transfer ini, meskipun situasi dapat berubah dengan cepat. United berhasil merekrut Alvaro Fernandes dari Madrid dalam skenario yang sama beberapa tahun lalu, jadi ini bisa menjadi langkah yang perlu diperhatikan di masa mendatang. Untuk saat ini, tampaknya Martinez akan bertahan. Usianya baru 16 tahun, dan waktu ada di pihaknya. Namun, fakta bahwa United sangat menginginkan jasanya akan menjadi dorongan moral bagi pemain yang berharap dapat segera masuk ke tim utama Madrid.